Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Ya. Tetap semangat meskipun kita pembelajarannya daring seperti ini, banyak kendala dan lain sebagainya. Ya. Kita supaya semangat kita pastikan ya anak-anak untuk sekolah kita. Masih ingat, SMK bisa. SMK Negeri 1 berarti luar biasa. Bisa? Saya hitung ya. 1, 2, 3. SMK Bisa. SMK Negeri 1 berarti Luar biasa. Baik, biar semangat ya, biar enggak lesu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Semoga yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat lebih bermanfaat dan barokah. Baik, Karisma, saya minta tolong dipimpin berdoa untuk teman-temannya. Ya, terima kasih ya. Oke, banyak yang sudah join hari ini, alhamdulillah. Tadi banyak kendala. Nanti saya share juga untuk link presensinya ya di MT atau bisa di WhatsApp grup anak-anak. Nanti saya buatkan link untuk presensi. Kalian bisa mengisi sebagai catatan saya nanti siapa yang tidak ikut pada pertemuan hari ini. Ya. Materi hari ini yaitu mengenai kertas kerja atau worksheet pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar untuk KD pengetahuan yaitu 3.6 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan kertas kerja atau worksheet untuk perusahaan jasa. KD keterampilan yaitu KD 4.6 menyusun kertas kerja pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi kertas kerja, kalian diharapkan mampu mengemukakan pengertian, tujuan, dan fungsi penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan tepat. Yang kedua, menganalisis akun-akun yang dicatat dalam kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang ketiga, mampu menentukan langkah-langkah penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang keempat, mengaitkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian dengan penyusunan kertas kerja atau worksheet dengan benar. Yang kelima, membandingkan hasil posting jurnal penyesuaian di kertas kerja dalam bentuk neraca saldo disesuaikan dengan hasil posting jurnal penyesuaian di buku besar dengan benar. Dan yang keenam, kalian mampu menyusun kertas kerja atau worksheet dengan percaya diri dan tepat. Berikut adalah gambar siklus akuntansi pada sebuah perusahaan. Bahasan kita adalah mengenai kertas kerja. Kalian perhatikan, kenapa kertas kerja ada di luar pada tahapan siklus akuntansi sebuah perusahaan. Artinya, kertas kerja ini bukan merupakan tahapan pada siklus akuntansi. Kertas kerja disusun setelah kita menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kertas kerja digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Pengertian dan tujuan penyusunan kertas kerja atau worksheet. Apa itu kertas kerja? Kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Dikarenakan bentuknya yang dibuat berlajur-lajur, maka kertas kerja sering disebut juga sebagai neraca lajur. Adapun tujuan dalam penyusunan kertas kerja, yang pertama dapat memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan.
Yang kedua, sebagai sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo. Yang ketiga, dapat meminimalisir kesalahan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah format kertas kerja atau worksheet, yaitu format kertas kerja 10 kolom. Ini format kertas kerja yang sering digunakan pada perusahaan jasa. Kenapa disebut 10 kolom? Karena terdiri dari 5 kolom, yaitu neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, rugi laba, neraca yang masing-masing terdapat kolom debit dan kredit. Jadi ada 10 kolom. Prosedur penyusunan kertas kerja atau worksheet. Pertama, kita mencatat nomor dan nama akun sesuai daftar akun pada kolom nomor akun dan nama akun. Berikutnya, untuk mengisi kolom neraca saldo, kita memindahkan data dari saldo setelah buku besar. Hasil postingnya kita pindahkan pada kolom neraca saldo. Kemudian untuk mengisi jurnal penyesuaian, kita pindahkan dari hasil kita mencatat jurnal penyesuaian sebelumnya. Kita pindahkan pada kolom penyesuaian. Untuk mengisi neraca saldo disesuaikan, mengisinya berdasarkan data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Berikutnya kita mengisi data pada kolom rugi laba. Kolom rugi laba diisi berdasarkan data neraca saldo disesuaikan, tetapi yang diambil adalah untuk akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban. Untuk kolom neraca, sama kita ambilkan dari data neraca saldo disesuaikan, namun yang kita ambil adalah akun real atau akun harta, aset, hutang kewajiban, dan modal atau ekuitas. Berikut adalah contoh penyusunan kertas kerja atau worksheet. Yang pertama kita mengisi nomor akun, data nomor akun dan nama akun sesuai daftar akun yang ada. Kita tulis semua pada kolom nomor akun dan nama akun. Berikutnya kolom neraca saldo kita ambil dari data neraca saldo. Nah, ini hasil posting dari buku besar langsung kita pindahkan pada kolom neraca saldo. Tinggal memindahkan saja semuanya. Demikian juga untuk kolom penyesuaian. Kita ambilkan data dari jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Tinggal memindahkan juga sesuai nama akun dan nilai nominal baik di debit maupun di kreditnya. Totalnya pun juga sama. Berikutnya adalah mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, neraca saldo disesuaikan diambil dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Saya contohkan pada akun perlengkapan salon. Pada kolom neraca saldo ada nilai nominal sebesar 1.300.000 di debit dan di penyesuaian ada 500.000 di sebelah kredit. Karena debit dengan kredit, maka nilai yang kita pindahkan pada neraca saldo disesuaikan, kita selisihkan, yaitu sebesar Rp800.000 sebelah debit. Karena lebih besar nilai nominal di debit daripada kreditnya. Berikutnya saya contohkan untuk akun beban gaji. Untuk akun beban gaji, pada neraca saldo terdapat nilai nominal Rp586.000 di kolom debit, dan penyesuaian di debit sebesar Rp325.000. Karena debit dengan debit, maka kita tambahkan atau kita jumlahkan, hasilnya kita tulis pada kolom neraca saldo disesuaikan sebelah debit juga. Demikian untuk akun-akun yang lain kita pindahkan sama, kita lihat data neraca saldo dan penyesuaiannya. Kemudian kita total jika sudah selesai dan totalnya antara debit kredit pun harus sama. Berikutnya adalah kita membandingkan hasil posting buku besar dengan neraca saldo disesuaikan pada kolom kertas kerja. Misalkan akun perlengkapan salon.
hasil posting menunjukkan nilai debit Rp800.000, maka juga harus sama pada neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja sebesar Rp800.000. Demikian untuk akun perlengkapan kantor. Di sini hasil posting debit ada Rp455.000. Maka pada neraca saldo disesuaikan kertas kerja pun untuk perlengkapan kantor harus sama sebesar nilai nominal pada hasil posting di buku besar. Akun beban gaji pun juga seperti itu. Ya, harus sama. Di sini tampak 911.000 debit dan di kolom neraca saldo disesuaikan pada kertas kerja pun juga harus tampak sama. Berikutnya adalah kita mengisi kolom rugi laba. Seperti yang dijelaskan di awal, kolom rugi laba kita ambilkan data dari neraca saldo disesuaikan. Yang ditulis di sini adalah akun nominal, terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Kita pindahkan semua pada kolom rugi laba. Demikian untuk neraca, data yang kita ambil sama masih pada data neraca saldo disesuaikan, namun yang kita tulis di sini untuk neraca adalah akun real, mulai akun harta, kemudian utang dan ekuitas atau modal. Jika semua sudah dipindahkan, kita total. Untuk kolom rugi laba dan neraca, totalnya antara debit dan kredit tidak sama, tetapi selisihnya harus sama antara selisih pada kolom rugi laba dan neraca. Seperti contoh ini, hasil selisih itu dinamakan laba. Kenapa? Karena pada kolom rugi laba, jumlah kredit lebih besar daripada jumlah debitnya. Artinya, pendapatan lebih besar daripada bebannya. Berikut ini adalah laporan kertas kerja atau worksheet secara keseluruhan dari tahapan-tahapan yang tadi sudah dijelaskan. Demikian penjelasan materi mengenai kertas kerja atau worksheet. Semoga dapat dipahami. Setelah mempelajari materi mengenai kertas kerja, nanti Ibu akan bagi lembar kerja peserta didik. Di situ ada contoh soal ya dan jawabannya. Kemudian di LKPD ada soal, kamu kerjakan dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya. Itu ya. Ada yang ditanyakan tentang kertas kerja anak-anak? Kalian boleh tanyakan di forum ini, silakan. Bu, kertas kerja itu fungsinya buat apa? Oh ya, kertas kerja memang bukan merupakan bagian dari tahap siklus akuntansi ya. Jadi kertas kerja ini dibuat untuk alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan. Perusahaan boleh menyusun, boleh tidak. Jika diperlukan, perusahaan bisa menyusun kertas kerja. Tetapi kalau mereka merasa tidak perlu menyusun kertas kerja, bisa menyusun laporan keuangan, itu juga boleh. Kan dari jurnal penyesuaian, itu kan diposting ke buku besar. Ya, kemudian dari hasil posting kita susun neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, dari situ, dari data neraca saldo setelah penyesuaian, perusahaan pun juga bisa menyusun yang namanya laporan keuangan kan, tanpa harus menyusun kertas kerja. Ya, tetapi perusahaan seringkali membuat kertas kerja ini karena bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan. Karena apa? Di dalam kolom kertas kerja, itu kan setelah neraca saldo disesuaikan, ada kolom apa? Rugi laba. Ya. Ada kolom neraca. Ya. Kolom rugi laba dan neraca itu yang nantinya bisa sebagai alat bantu perusahaan dalam menyusun laporan keuangan. Itu maksudnya. Paham ya?
Halo? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, jika kolom pada kertas kerja, kolom rugi laba menunjukkan kolom kredit lebih besar daripada kolom debit, itu artinya perusahaan mengalami laba atau rugi, anak-anak? Laba. Laba ya. Kenapa? Ada yang tahu kenapa laba? Karena kolom pendapatan lebih besar daripada kolom beban. Ya, karena jumlah pendapatan di sebelah kredit lebih besar daripada jumlah bebannya. Beban. Ya. Jadi itu jika sebaliknya, maka perusahaan mengalami kerugian. Selisih antara jumlah pada kolom neraca dan rugi laba itu harus sama, ya. Kalau tidak sama berarti kalian masih dalam menyusun kertas kerja. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Nanti dari LKPD yang Ibu berikan, nanti kalian coba kemudian dibaca dengan sesama ya petunjuknya. Kalian kerjakan, boleh diskusi dengan temannya. Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa chat melalui WhatsApp group atau di MT. Meskipun dengan diskusi, nanti kalian tetap mengirim hasil jawaban kalian pada LKPD itu secara individu ya. Ya. Ditulis tangan supaya menghindari copy paste kalau bentuknya diketik. Jadi untuk menghindari copy paste, kalian tetap tulis tangan, boleh diskusi. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi terkait kertas kerja? Ada Bu, saya. Ya silakan Nuril. Misalkan Bu ya, di suatu perusahaan itu tidak membuat kertas kerja, apa berpengaruh ke laporan lainnya? Jika saya bilang tadi, kertas kerja ini boleh dibuat, boleh tidak. Ya, kan dari tahapan siklus akuntansi kertas kerja. Jika perusahaan tidak membuat kertas kerja, itu tidak akan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang lain. Jadi datanya dari laporan keuangan itu, lihatnya dari hasil posting penyesuaian, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Dari situ, kalau misalkan perusahaan tidak membuat kertas kerja. Berarti fungsi kertas kerja itu untuk pembantu saja Bu ya? Iya, sebagai alat bantu dalam penyusunan laporan keuangan saja. Biasanya memang perusahaan dalam lingkup yang kompleks yang luas gitu lebih memerlukan kertas kerja ini sebagai alat bantu penyusunan laporan keuangan. Tapi kalau bentuk perusahaan yang relatif kecil ruang lingkupnya, itu biasanya dari neraca saldo disesuaikan saja sudah bisa menyusun laporan keuangan. Selain sebagai alat bantu, kertas kerja juga sebagai alat pembanding hasil dari kolom rugi laba dan neracanya pada kertas kerja. Nanti setelah menyusun laporan keuangan, hasilnya laba atau ruginya itu harus sama dengan kertas kerja jika perusahaan menyusun laporan keuangan. Jadi sebagai pembanding boleh dan juga sebagai alat bantu dalam menyusun laporan keuangan. Itu kertas kerja ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Jadi kuncinya membuat kertas kerja ini harus dari data neraca saldo setelah buku besar, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian kita isi kolom rugi laba itu dari neraca saldo disesuaikan, yaitu akun nominal, pendapatan dan beban. Kalau kolom neraca itu adalah akun real, yaitu harta atau aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas atau
modal. Itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya, untuk bisa memahami seperti yang Ibu tadi bilang, kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi. Kalian diskusi dulu. Ya, jika ada yang ditanyakan boleh chat langsung, enggak apa-apa. Saya tunggu hari ini jam 3 nanti untuk hasilnya bisa kalian kirim melalui saluran tugas di Microsoft Teams saja, biar bisa langsung saya nilai ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ambil kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Apa itu tentang kertas kerja yang sudah kita bahas? Silakan. Nah, ya. Siapa? Sebutkan nama. Ayo, siapa? Fitria. Fitria. Ya, silakan Fitria. Yang keras. Bahwa kertas kerja adalah suatu Kurang keras suaranya, enggak dengar. Diulangi. Ini sinyalnya ya. kertas kerja adalah suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian, serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Ya. Ada yang lain? Karisma mungkin mau menyimpulkan? Kertas kerja. Ya. Hanya untuk mempermudah menyusun laporan keuangan. Ya. Jadi itu ya anak-anak kesimpulannya, kertas kerja merupakan suatu daftar yang di dalamnya berisi mengenai neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, kemudian rugi laba dan neraca. Digunakan sebagai alat bantu dan sebagai alat pembanding dalam penyusunan laporan keuangan. Namun kertas kerja bukan merupakan tahapan dalam siklus akuntansi yang wajib dibuat oleh perusahaan. Jadi perusahaan boleh buat, boleh tidak. Ya, itu perlu kalian pahami. Ya, karena pentingnya suatu kertas kerja ini bagi perusahaan, mereka berpikir bahwa kertas kerja ini harus dibuat karena untuk membantu dalam penyusunan laporan keuangan. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum itu kalian kita berdoa bersama-sama. Ya, silahkan dipimpin berdoa. Kalau tadi Harisma, sekarang penutupnya Nuril. Silahkan. Baik, Bu. Ya. Untuk mengakhiri rapat pembelajaran di siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Terima kasih ya. Semoga ilmu yang kita pelajari untuk materi kertas kerja ini bisa bermanfaat. Ini akan nantinya sebagai bekal untuk kalian mempelajari materi selanjutnya, yaitu laporan keuangan ya. Laporan keuangan baik rugi laba, kemudian perubahan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan dan arus kas. Kalau kalian bisa tentang kertas kerja, nanti dalam penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah. Itu ya. Oke, jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian pada LKPD. Saya tunggu sore hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.